Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ke-9 ya. Jadi materi untuk pertemuan ke-9 adalah pasar dan institusi keuangan. Kalau mengenai pasar dan institusi keuangan, sebetulnya saya bagi menjadi dua pertemuan, hari ini dan minggu depan. Kalau khusus hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis pasarnya. Kalau mengenai yang lain itu akan kita bahas di pertemuan mendatang. Nah, jadi pertama saya jelaskan dulu mengenai modal. Jadi kan kita tahu bahwa di dunia keuangan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, intinya aliran modal itu adalah dari yang punya uang ke yang membutuhkan uang. Yang punya uang itu bisa maksudnya nasabah bank atau mungkin anggota koperasi yang menabung di koperasi dan lain sebagainya. Kemudian yang membutuhkan uang ini maksudnya bisa jadi adalah pengusaha yang butuh modal atau mungkin orang yang butuh pinjam uang untuk alasan konsumtif ya, atau mungkin investor atau mungkin pelaku usaha yang membutuhkan investasi dari investor seperti itu. Kemudian perpindahan dana atau dalam hal ini modal itu dapat terjadi melalui 3 cara. Yang pertama adalah perpindahan langsung, jadi serah terima dana langsung. Kemudian yang kedua adalah perpindahan tidak langsung melalui bankir investasi, dan yang ketiga adalah perpindahan tidak langsung melalui perantara keuangan. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi bankir investasi itu apa? Bankir investasi itu adalah istilah. Jadi bankir investasi itu beda dengan bankir. Bankir atau banker itu adalah siapapun yang bekerja di bidang bank, di bank gitu ya, baik dalam hal operasional maupun non operasional. Nah, sedangkan kalau bankir investasi itu adalah bisa jadi individu, bisa jadi perusahaan yang kerjaannya dia membantu investasinya orang-orang. Jadi dia itu seperti manajer investasi. Ketika ada si A, si B, si C, dia punya uang banyak, dia ingin investasi tapi dia bingung mau investasi kemana. Nah, ini bisa menggunakan jasa bankir investasi. Kemudian di sini adalah diagram proses pembentukan modal jika menggunakan 3 cara tadi. Yang pertama adalah langsung, yang kedua adalah bankir investasi, dan yang ketiga adalah perantara keuangan. Yang pertama langsung itu berarti dari penabung. Jadi ada bisnis, katakanlah bisnisnya ada perusahaan, dia menerbitkan surat berharga atau efek, misalnya saham atau obligasi. Kemudian ada orang yang punya uang nih, si A, si B, si C, penabung. Nah, dia membeli efek tersebut sehingga modalnya akan mengalir dari si penabung menuju ke si pemilik bisnis tadi. Itu kalau misalnya aliran modalnya langsung. Kemudian kalau aliran modalnya melalui bankir investasi, itu berarti dari pemilik bisnis dia menerbitkan saham atau mungkin menerbitkan obligasi atau menerbitkan yang lainnya. Kemudian melalui bankir investasi. Nah, bankir investasi inilah yang menginformasikan kepada orang yang memang ingin berinvestasi, ini loh ada perusahaan yang sepertinya memang potensialnya bagus secara finansial ke depannya. Kemudian si penabung itu membeli produk keuangan tersebut melalui bankir investasi, dan bankir investasi pun menyalurkan modal tersebut kepada pemilik bisnis. Nah, kemudian hal yang sama juga terjadi jika aliran modal tersebut disalurkan tidak secara langsung dan melalui perantara keuangan. Kemudian di sini saya jelaskan pasar-pasar keuangan. Macam-macamnya apa aja. Nah, yang pertama ada yang namanya pasar aset fisik dan ada yang namanya pasar keuangan. Nah, jadi pasar aset fisik itu benar-benar aset yang berwujud benda yang ada wujudnya, misal beras atau kendaraan, real estate, properti, atau kemudian tanah, mesin komputer, dan segala macam benda fisik. Kemudian kalau pasar aset keuangan itu adalah bukan berarti pasar uang ya, beda. Jadi pasar uang dan pasar keuangan itu beda. Pasar keuangan itu adalah pasar yang memperjualbelikan aset-aset keuangan, contohnya seperti saham, kemudian obligasi, wesel, hipotek. Hipotek ini seperti mortgage atau KPR, kemudian surat berharga lainnya.
Nah, ada juga yang namanya pasar tunai dan pasar berjangka. Pasar tunai itu adalah yang jual belinya itu dilakukan secara tunai atau on the spot. Nah, biasanya mungkin kalau kalian terjun ke dunia keuangan itu mungkin kalian sering dengar istilah pasar spot. Nah, pasar spot itu adalah pasar on the spot yang jual belinya tuh tunai gitu ya. Tunai itu bukan berarti langsung saat ini, itu enggak, cuman dalam jangka waktu beberapa hari, tapi tidak sampai mengendap lama. Kemudian kalau pasar berjangka itu adalah pasar yang tidak saat ini transaksinya. Jadi salah satu contoh produknya adalah future dan option. Jadi future dan option itu adalah kontrak jual beli surat berharga di masa depan. Maksudnya adalah misal ketika si A dan si B, si A punya surat berharga yang akan dibeli oleh si B. Si B ini melakukan kontrak kepada si A bahwa saya akan membeli surat berharga kamu bulan depan ketika saya habis gajian misal. Nah, itu adalah contoh kontrak future. Berbeda dengan ijon. Kalau ijon misalnya kayak beli padi itu ya, ijon itu kan saya beli padi sekarang yang kira-kira dia akan menghasilkan di masa depan kan gitu ya. Enggak, saya beli misalnya gini, ijon hewan peliharaan, katakanlah saya punya hewan ternak sapi yang sedang mengandung. Nah, saya membeli anak sapi itu. Nah, itu adalah ijon. Itu berbeda dengan future dan berbeda dengan option. Kemudian ada pasar uang dan pasar modal. Nah, di sini tadi saya bilang kalau pasar uang kan bukan berarti pasar keuangan. Pasar uang itu ada di dalamnya pasar keuangan. Nah, pasar uang itu maksudnya bukan berarti langsung pasar uang, saya jual beli uang, saya beli 100.000, bukan berarti seperti itu. Tetapi adalah pasar untuk surat berharga yang sangat liquid. Nah, liquid ini maksudnya apa? Liquid ini kan cair ya, jadi liquid ini adalah surat berharga yang jangka waktunya pendek sehingga kalau mau dicairkan itu cepat. Nah, jangka waktu pendek itu adalah kurang dari 1 tahun ya. Kemudian contoh surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang ini apa? Contohnya adalah call money atau interbank loan. Jadi call money atau interbank loan itu adalah hutang antar bank. Jadi misalnya bank BCA sama bank BRI ketika ada kekurangan dana atau ada kelebihan dana. Katakanlah bank BCA ini kekurangan dana, akhirnya dia melakukan call bank atau interbank loan kepada bank BRI. Nah, jangka waktu peminjaman dana antar bank ini tuh biasanya kurang dari 14 hari. Bisa semalam atau bisa beberapa hari sampai maksimal 14 hari. Dan valuta asing. Kemudian setelah pasar uang ada yang namanya pasar modal atau capital market. Ini adalah pasar untuk hutang jangka menengah dan jangka panjang. Jadi saham, obligasi, produk derivatif dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah pasar di mana di mana surat berharga yang diperjualbelikan di dalam pasar tersebut itu pertama kalinya diluncurkan. Misalnya seperti IPO ya, pasar-pasar yang initial public offering atau pasar perdana seperti itu. Kemudian ada pasar sekunder, yaitu pasar di mana efek atau surat berharga yang diperjualbelikan di situ itu sudah pernah beredar dan diperdagangkan di antara investor. Kemudian ada yang namanya pasar privat dan pasar publik. Pasar privat itu adalah yang transaksinya dilakukan secara langsung, dan kalau pasar publik itu kontraknya itu distandarisasi atau diperdagangkan melalui pertukaran antar organisasi. Misal dia bukan hanya pinjaman orang per orang, bukan hanya pinjaman individu atau pinjaman investor ke bank saja, tapi dia berupa saham dan obligasi yang dia tuh nggak cuman saya jual beli saham ke A, udah buat aja, tapi A bisa memperjualbelikannya ke orang lain dan ke orang lain lagi seperti itu. Nah, jenis-jenis institusi keuangan ada yang namanya institusi perbankan. Ini kalian sudah paham. Jadi perbankan itu adalah lembaga intermediasi yang intermediator gitu ya, yang mengintermediasi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, biasanya customer-nya ini disebut dengan penabung atau nasabah seperti itu.
Kemudian ada perbankan komersial seperti yang kita tahu selama ini seperti apa. Ada yang namanya perusahaan jasa keuangan, contohnya seperti American Express, seperti Prudential. Jadi Prudential atau American Express itu adalah, kalau kalian taunya Amex itu adalah perusahaan kartu kredit, Prudential kalian taunya adalah asuransi. Padahal sebenarnya enggak. Iya, cuman mereka tidak hanya bergerak di bidang itu saja. Amex dan Prudential itu adalah perusahaan finansial yang produknya itu bukan hanya kartu kredit dan bukan hanya asuransi, tapi yang lain juga, saham juga, obligasi, bond, dan lain sebagainya itu mereka jual belikan di situ juga. Kemudian asosiasi simpan pinjam. Jadi penabungnya itu biasanya adalah orang per orang, kemudian meminjamkan kepada orang dengan biasanya cenderung pinjaman konsumtif ya. Kemudian ada bank simpanan bersama, jadi mirip dengan simpan pinjam. Dia menerima tabungan dari perorangan dan memberikan pinjaman jangka panjang kepada pembeli rumah dan konsumen. Kemudian ada serikat kredit. Nah, bedanya serikat kredit dengan bank simpanan bersama dan asosiasi simpan pinjam itu adalah serikat kredit itu meminjamkan dananya itu kepada anggotanya saja. Kemudian ada yang namanya dana pensiun. Dana pensiun ini juga diatur di Prudential ya. Kemudian ada yang namanya perusahaan asuransi jiwa seperti Manulife, Garda Auto, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan asuransi jiwa itu biasanya menerima simpanan dalam bentuk premi tahunan dan diinvestasikan pada saham, obligasi, dan lain sebagainya. Maksudnya gimana? Jadi selama ini kita tahu perusahaan asuransi itu ya cuma jual produk asuransi. Tapi sebetulnya mereka nggak cuma jual itu, mereka juga berinvestasi di bidang saham dan obligasi dengan cara mereka menerima dana dari para para orang yang mendaftar koperasi gitu ya. Nah, orang yang mendaftar koperasi itu mereka akan, si nasabahnya ini, mereka akan membayar premi. Uang premi inilah yang mereka putar dengan cara investasi, entah itu di saham, obligasi, reksadana, atau yang lain sebagainya. Kemudian dari situlah mereka mendapatkan capital gain yang dibagi tidak hanya untuk perusahaan asuransi, tapi juga untuk si nasabah. Dan itu tergantung dari jenis asuransinya apa. Ada jenis asuransi yang sifatnya investasi yang barusan saya jelaskan. Kemudian bursa saham. Nah, jadi selama ini saya sering mencontohkan istilah saham, obligasi. Sebetulnya saham dan obligasi ini diperjualbelikan di mana? Jadi ada yang namanya bursa saham. Bursa saham atau bursa efek itu adalah wadah atau tempat diperjualbelikannya semua sekuritas keuangan, terutama saham, obligasi, reksadana. Nah, ini adalah bentuk pasar sekunder ya. Jadi pasar di mana obligasi yang ada di situ sebelumnya sudah pernah diperdagangkan. Nah, saat ini dua bursa saham terbesar yang ada itu adalah New York Stock Exchange dan Nasdaq, yang keduanya berlokasi di New York, Amerika Serikat. Kalau yang di Nasdaq itu di Broadway ya, kalau di New York yang di New York. Nah, mungkin kalian familiar dengan istilah Wall Street. Jadi Wall Street itu adalah, mungkin kalian bingung apa bedanya Wall Street dengan New York Stock Exchange. Jadi Wall Street itu adalah gedung pertamanya New York Stock Exchange. New York Stock Exchange itu tidak hanya satu gedung saja, tapi ada banyak gedung. Gedung pertama yang mereka miliki itu namanya adalah Wall Street. Dan sekarang nama jalan di mana lokasi New York Stock Exchange itu berada itu namanya adalah Wall Street. Sampai sini, terima kasih. Sekian dulu untuk materi hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan dengan jenis-jenis pasar yang lainnya dan produk-produk keuangan yang lainnya. Saya akhiri, semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.